Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin wal insa dan manusia, illa liya'buduni, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Fa'ulima bihaza, maka diketahui bihaza dengan ini, bihaza ay bima zukira minal ayah, diketahui dengan ini, dengan apa yang disebutkan daripada ayat, daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Faulima bihaza, diketahui dengan ayat ini, anna, sesungguhnya, min afdoli au afdoli halil abdi, sesungguhnya termasuk paling afdol atau afdoli, bahkan au di sini bimakna bal, au bimakna bal, au bahkan, afdoli hal abdi, bukannya termasuk, paling afdolnya keadaan hamba, dzikruhu, mengingatnya si hamba, li rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang paling afdol adalah hamba yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat wa ma khalaqtul jinna, Imam Nawawi rahimahullah taala mengambil pesan bahwa Allah ciptakan jin dan manusia tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Di situ ayat tersebut menjadikan adanya timbulnya kesadaran dari hamba-hamba Allah ketika hamba merasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbulnya kesadaran ketika hamba merasa telah diberikan panca indera, telah diberikan akal, bahkan akal yang sehat, telah diberikan jasad jasmani, telah diberikan banyak anugerah nikmat sehat badan. Ketika timbulnya kesadaran itu, maka hamba itu menggunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang timbul dari kesadaran seorang hamba, seorang manusia, ketika dia merasa diciptakan oleh Allah, diberikan banyak nikmat dari Allah, maka nikmat itu digunakan oleh hamba untuk beribadah. Sebagaimana makna syukur yang telah maklum, makna syukur adalah sorfu jami'i ma an'amallahu alal abdi ila ma khuliqa li ajlih. Sorfu jami'i ma an'amallahu bihi alal abdi ila ma khuliqa li ajlih. Hamba dia gunakan, dia arahkan semua nikmat yang Allah telah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada syukur. Ketika Allah memberikan nikmat mata, dia gunakan untuk beribadah, untuk membaca ilmu, untuk membaca Al-Qur'an, untuk memandang orang tua dengan pandangan rahmat, untuk memandang kaum muslimin dengan pandangan kasih sayang, memandang orang tua dengan pandangan kasih sayang. Itulah makna dia menggunakan seluruh nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat semua tangan dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk memberi kebaikan, untuk mencatat ilmu, untuk digunakan untuk beribadah, untuk sholat dan lain-lain sebagainya. Itulah makna syukur. Maka syukur itu timbulnya kesadaran dari seorang hamba, dari seorang manusia, dia beribadah kepada Allah dengan sebab dia sadar bahwa semata-mata ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
maka dia banyak mengingat Allah, dalam arti dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna wa ma khalaqtul jinnah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Bisa saja Allah menghendaki semua manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah kehendaki semua manusia tidak ada yang maksiat, tetapi manusia semua taat semua. Manusia semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki itu. Allah menghendaki kita ibadah dengan adanya ikhtiar, adanya usaha dari kita, adanya kesadaran dari kita, usaha dari kita, sehingga kita gunakan, kita arahkan semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Washtighaluhu bil azkar, dan juga hamba yang paling afdal adalah hamba yang menyibukkan, yang sibuknya hamba tersebut bil azkar, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sadar bahwa semata-mata ini adalah ciptaan Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, panca indera, sehat, badan, dan juga nikmat akal semua dari Allah Subhanahu wa taala, dia sibukkan diri dia dengan bil azkar, dengan berzikir-zikir, dengan zikir-zikir, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak hanya itu, dia melakukan zikir-zikir yang telah al-waridah, yang telah datang an Rasulillah, dari Rasulullah. Al-waridah maknanya zikir-zikir yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita butuh pembimbing, maka untuk berzikir, untuk mengingat Allah, kita harus tahu bagaimana caranya. Maka dia berpedoman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ikuti sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba yang beriman dia mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir. Bahkan aktivitas-aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai ingin tidur, Rasulullah mengajarkan berzikir. Kemudian bangun tidur, Rasulullah mengajarkan berzikir. Kemudian ingin melepas pakaian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berzikir. Kemudian ingin masuk WC, memasuk kamar mandi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berzikir. Keluar kamar mandi, ada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hamba yang paling afdol, yang banyak dia gunakan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar rumah untuk menuju masjid, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia masuk masjid, dia berzikir dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hamba yang paling afdal, kata Imam Nawawi, hamba yang banyak mengingat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyak melakukan zikir-zikir yang waridah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Mursalin, yang mana beliau adalah pemimpin para rasul. Jadi sekali lagi, ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kecuali untuk beribadah. Ayat tersebut menyatakan bahwa paling afdolnya hamba yaitu yang banyak mengingat, banyak yang sadar bahwa semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya nikmat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara beribadahnya, yaitu dengan mengikuti tuntunan-tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau ingin tidur, bagaimana ingin beliau ketika bangun tidur, bagaimana beliau ketika ingin melepas pakaian, apa saja yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berzikir dalam hal-hal tersebut. Tentunya semua itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.